Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang kaidah pencacahan. Kali ini kita akan membahas tentang notasi faktorial. Ya, notasi faktorial ini akan banyak kita gunakan nanti ketika membahas permutasi ataupun kombinasi. Baik, kita lihat apa itu notasi faktorial. Oke, misalkan kita punya sebuah bilangan n, maka n faktorial itu adalah n dan diakhiri dengan tanda seru, ya. Jadi tanda faktorial itu adalah tanda seru, merupakan perkalian dari n dengan semua bilangan sebelum n sampai nanti perkaliannya ke 1, ya. Jadi sampai perkaliannya nanti mundur sampai 1, di mana n adalah bilangan bulat positif. Contohnya 1 faktorial. Ini 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Kemudian contoh lain 3 faktorial, artinya adalah perkalian 3 dengan bilangan sebelum 3. Nanti sampai berakhirnya di 1. 3 kali 2 kali 1. Nilainya adalah 6. Selanjutnya 7 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai kali 1. 5040. Nah, secara umum n faktorial itu dirumuskan sebagai n dikali dengan n kurang 1, dikali lagi dengan n kurang 2, kemudian dikali titik-titik, kali 3, kali 2, kali 1. Tergantung berapa n-nya. Nah, di dalam notasi faktorial ini, khusus untuk 0 faktorial, itu didefinisikan nilainya adalah 1. Jadi nanti kalau bertemu dengan 0 faktorial, nilainya adalah 1. Kita lihat contoh menentukan nilai dari suatu notasi faktorial. Misalkan kita punya soal 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu 7 itu salah tulis ya. Ini enggak ada ini. Ini sama dengan berapa? Begitu ya, 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke, 5 faktorial sendiri artinya adalah 5 kali 4 ya, kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk angka yang kecil seperti ini masih bisa kita urai dia sampai perkalian 1. Tapi bagaimana nanti kalau soalnya misalkan 100 faktorial dibagi dengan 98 faktorial? Apakah kita harus mengurai 100 kali 99 sampai kali 1? Dan 98 faktorial itu jadi 98 kali 97 sampai ke 1? Kan tidak mungkin ya. Maka kita lihat di sini, kita bisa membagi ya, atau notasi faktorialnya kita bisa hentikan saja sampai di 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini adalah 3 faktorial ya, sama dengan yang di bawah. Nanti ini kan bisa dihabisi ya. Jadinya untuk 5 faktorial bagi 3 faktorial cukup kita tuliskan sebagai 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya. Lima kali 4 kali 3 faktorial. Ya, jadi nanti tandanya adalah tanda berhentinya adalah di bawah pembaginya siapa, maka nanti kita berhenti di situ. Jadi 3 faktorialnya habis, sehingga kita punya 5 kali 4 atau 20. Contoh selanjutnya, misalkan ini 2. 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. Kita lihat di atas ada 6 faktorial, di bawah ada 3 faktorial dengan 4 faktorial. Nah, kita buat notasi semacam tadi. 6 faktorial ini kita urai menjadi perkalian 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya, berhenti di 4 faktorial karena di bawah ada 4 faktorial. Karena nanti kan sebenarnya 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi karena di bawah ada 4 faktorial, di sini juga ada 4 faktorial, maka yang di atas stop saja kita sampai di 4 faktorial. Maka kita punya seperti ini, 6 kali 5 kali 4 faktorial
Nah, di bawahnya ada 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, terus ini 4 faktorialnya habis ya. Nah, di bawah masih ada notasi faktorial, di atas sudah tidak ada. Maka yang di bawah ini bisa kita uraikan. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2. Maka 6 kali 5 per 3 kali 2. Nah, biasakan dalam menyelesaikan hitungan faktorial itu, karena kita hanya bertemu dengan notasi kali dan bagi, sementara kali dan bagi sama kuat, jadi langsung dibagi saja, biar hitungannya nggak besar. 6 ini habis dengan, di bawah ada 3 kali 2 ya. 3 kali 2 kan 6. Jadinya ini habis. Tinggal 5. Atau boleh satu-satu. Habiskan dulu 6 dengan 6 dihabiskan dengan 3 dulu. Dapat 2. Nanti 2 ini habis dengan 2 yang di sini. Jadinya kita dapat hasilnya adalah 5. Nah, contoh ketiga. Misalkan ini 4 faktorial per 2 faktorial dibagi lagi dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Jadi angka-angka ini nggak boleh dibagi ya. 4 bagi 2 dapat 2, jadinya 2 faktorial. Tidak boleh seperti itu ya. Karena ini 4 dengan faktorial ini bukan suatu operasi tapi suatu kesatuan. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah sama seperti membagi dengan pecahan pada perkalian biasa. Jadi kita kalikan dengan kebalikannya. 4 faktorial per 2 faktorial nanti dikali dengan 3-nya naik ke atas, 3 faktorial per 6 faktorial. Ingat ya, membagi dengan suatu pecahan sama dengan mengali dengan kebalikannya. Nah, ini di sini langkahnya macam-macam. Kalian bisa bagi 4 faktorial dengan 2 faktorial atau dengan 6 faktorial. Misalnya kita bagi dengan yang di bawah. Ya, contohnya seperti ini. 4 faktorial mau Ibu bagi dengan 2 faktorial. Jadinya 4 kali 3 kali, nah stop di 2 faktorial ya, karena nanti ada pembaginya di bawah. Kemudian yang sebelah sini, nah karena yang di bawah lebih besar, maka 6 faktorialnya yang kita urai. Jadinya 6 kali 5 kali 4, stop di 3 faktorial, karena di atas ada 3 faktorial. Nah ini habis, ini juga habis. Sehingga kita dapatkan 4 kali 3 dikali dengan 1 per 6 kali 5 kali 4. Nah, yang mau dibagi silakan dibagi. 4 dengan 4 ini habis. 3 dengan 6 ini habis, tinggal di sini 2 ya. Jadi 1 per 2 kali 5 atau 1 per 10. Apakah harus seperti itu caranya? Tidak ya. Kita bisa juga gunakan pembagian cara lain. Membagi yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan kita bagi yang ini. 4 faktorial ini kita bagi dengan yang 6 faktorial. Oke, 4 faktorial dengan 6 faktorial. Berarti 4 faktorialnya tetap. Nah, kemudian dikali dengan 3 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial. Jadi 3 faktorial ini kita jalankan. Jadi 3 kali 2 faktorial. Nah, yang 2 faktorialnya juga tetap. Karena nanti mau dihabisi dengan yang sebelah sini ya. Kemudian yang 6 faktorialnya kita urai menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorialnya habis. Kemudian 2 faktorialnya juga habis. Nah, di sini tinggal 3 dengan 6. Habis juga ya, tinggal 2. Di atas habis tinggal 1, berarti 1 per 2 kali 5 atau 1 per 10. Oke, silahkan kalian gunakan mana yang menurut kalian gampang. Sampai di sana, jika ada pertanyaan silakan di chat di grup. Terima kasih.